Halo, kembali lagi bersama saya Jovian. Ya, kali ini saya nge-review untuk unit Geely EX2 varian Max. Ini adalah unit yang warna silver, nama warnanya dia adalah Star Silver ya. Nah, untuk bagian lampu depannya dia sudah LED seperti ini. Lalu di bagian sini dia juga ada kamera 540-nya juga ya. Ini untuk yang bagian kamera depannya. Untuk bannya ini dia ukuran 16 inch, two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam. Lalu untuk kaca spionnya dia manual folding seperti ini ya. Dia ini aksennya warna hitam. Lalu di bagian sini dia ada lampu sen, ada kamera sisi kanan ini, kamera 540-nya. Lalu di bagian atapnya ini dia modelnya shark fin antena. Lalu bagian kaca belakangnya di sini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger juga. Ada middle stop lamp juga di sini ya. Lalu di bagian sini dia ada kamera mundur. Ini ada parking sensornya juga ya di sisi kiri, di sisi kiri ini, tengah, lalu di bagian sisi kanan sini. Nah, untuk kuncinya dia dikunci yang Geely EX2 seperti ini modelnya. Nah, untuk interiornya ini interiornya adalah yang warna abu, dia materialnya synthetic leather. Lalu di bagian joknya dia sudah pengaturannya juga sudah elektrik di sisi drivernya ya, seperti ini. Nah, di bagian sini dia sudah soft touch panel juga, materialnya synthetic leather. Dia ini warna abu. Lalu di bagian sini ada untuk kontrol kaca spionnya. Ini yang spion kiri, lalu ini spion kanan. Ini untuk door locknya ya, pengunci pintunya. Untuk di power window di semua sisi dia sudah automatic power window. Lalu di bagian sini juga dia ada window locknya juga ya. Nah, ini dia aksennya warna hitam. Ini dia door handle dia warna silver seperti ini. Ada cup holder juga di sini ya. Nah, untuk speedometernya ini dia speedometernya ukurannya 8,8 inch. Lalu untuk bagian head unitnya ini dia ukurannya 14,6 inch ya. Nah, untuk setirnya ini dia warna abu juga. Di sini ada untuk kontrol radar adaptifnya juga ya. Ini untuk adaptive cruise controlnya. Lalu ini di sini sejenis forward collision mitigation-nya juga ada. Nah, ini ada voice command, volume, ada skip soundtrack atau radio. Nah, ini ada pengaturan untuk wipernya di sini. Ada pengaturan intermittennya juga. Lalu bagian sini untuk lampunya, ini dia ada lampu senja, lampu utama, dan auto headlamp. Ada untuk sen kiri dan sen kanan di sini. Nah, kalau dia nyalain lampu sen, dia bisa terdisplay juga kameranya di sini. Lalu bagian sini dia juga ada arah putaran bannya juga tadi ya. Nah, ini bagian steeringnya. Ini dia sudah dilengkapi dengan tilt steering seperti ini. Nah, ini head unitnya tadi dia 14,6 inch. Lalu ini untuk ganti wallpapernya dia seperti ini ya modelnya. Dia digeser seperti ini. Nah, ini tampil menunya. Di sini dia ada untuk pengaturan kendaraan. Lalu di sini juga ada AVM, ada pusat energi, ponsel, musik Bluetooth, musik USB, radio, ruang relaksasi, mode camping juga dia ada di sini. Temanya juga ada. Lalu bagian sini ada manajer keamanan, galeri, kiblat, Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, ini pengaturan kendaraannya seperti ini ya di modelnya. Ini ada di bagian shortcutnya. Jadi di shortcut ini dia ada pilihan untuk matiin kendaraan, suara sekitar, ada untuk bukain kap depannya. Ini ada pengaturan untuk ESC-nya juga, ada lampu ambient-nya juga, pengaturan lampu ambient light-nya, ada auto hold, statistik jarak tempuh, kenyamanan parkir juga ada di sini. Nah, ini untuk kontrol kendaraannya. Di bagian sini dia ada untuk pintu dan jendela, ada lainnya juga di sini ya. Lalu ini berkendaranya dia ada 3 mode, ada mode Eco, Comfort, dan Sport. Lalu pemilihan energinya ada tingkatan rendah sampai tinggi, pedal remnya juga bisa diatur dari Comfort dan Sport juga. Lalu ini bantuan mengemudinya, dia ini ada hill descent control, ada ESC juga, ada auto hold juga di sini. Lalu bagian lampunya ini ada pengaturan tingkatannya ya, dari tingkatan 5 sampai tingkatan 0. Ini untuk pengaturan lampu headlampnya, lampu depan. Ada pengaturan intelligent high beam juga. Lalu efek pencahayaannya juga di sini juga bisa diatur juga ya, pencahayaan interior saat pintunya lagi terbuka. Nah, di sini juga ada lampu follow me home. Ambient lightnya juga bisa diatur di sini. Seperti ini yang sekarang ini lagi di warna solid. Lalu sih juga ada gaya berkendara, gradasi dinamis, pergantian 2 warna.
Dia bisa diganti-ganti seperti ini warnanya. Lalu di sini juga ada pengaturan lampu ambientnya juga ya. Lampu sinkronnya juga bisa diatur juga di sini. Posisi lampu ambientnya dia ada di samping kanan sini, lalu bagian depan, lalu bagian sisi kiri sini. Nah, ini baturan kemudinya. Di sini dia ada untuk menjaga kendaraannya tetap di jalurnya. Dia pengaturannya di sini juga ada. Pre-collision assist juga ada. Di sini dia ada pre-collision assist-nya. Dia pengaturannya ada untuk automatic emergency braking, memberikan peringatan, sensitivitas for collision warning-nya juga ada. Rear collision warning-nya juga ada di sini, peringatan dari cross traffic alert. Nah, di sini juga ada lane change safety warning, ada peringatan keselamatan buka pintunya, volume radar alarmnya juga ada di sini. Nah, di sini juga ada pengaturan lainnya juga ya, seperti untuk peringatan kendaraan terdepan yang keluar jalur. Lalu di sini juga ada pengenalan informasi batas kecepatan, pengenalan rambu lalu lintasnya juga ada di sini. Tampilannya di sini dia bisa diatur auto atau mode gelap. Dia mengikuti juga ke speedometernya juga ya. Dia di sini juga ada mode terangnya juga. Nah, ini pengaturan mode jam terangnya dan jam gelapnya juga bisa diatur di sini. Lalu di sini kecerahan lampu latar juga bisa diatur, kecerahan layarnya juga bisa diatur juga di sini. Lalu di sini pengaturan bahasanya juga dia di sini ada multi bahasa. Pengaturan zona waktunya juga ada di sini. Lalu di sini ada tampilan jangkauannya juga. Pengaturan suara, seperti suara sekitarnya dia bisa diatur juga ya, dari standar, pop, rock, classical, jazz, volume vokal, dan custom. Ini ada pengaturan equalizer-nya di sini. Nah, lalu bagian sini dia ada nada dering, ada volume dikompensasi, efek suara tombol juga ada di sini. AVAS-nya juga dia ada suaranya juga, nada kunci mobil juga dia bisa diatur juga di sini. Konektivitasnya juga ada pengaturan Bluetooth-nya juga di sini ya. Dan ini untuk informasi kendaraannya. Nah, untuk AVM-nya dia seperti ini ya. Dia ini ada arah kursor bannya juga ya, atau arah putaran bannya juga bisa display juga di sini. Lalu bagian sini dia ada mode mobil transparannya juga ada di sini ya. Kalau lagi transparan, dia bisa transparannya seperti ini dia modelnya. Lalu kalau model transparannya lagi dimatikan, dia seperti ini. Dia bisa terdisplay juga mobilnya nih. Nah, ini juga dia ada arah putaran bannya juga seperti ini. Ini arah putaran bannya. Lalu di bagian sini dia ada pusat energi juga. Pusat energinya, nah ini sisa jarak tempuhnya ya, seperti ini. Dia ada display yang untuk statistik jarak tempuh, masa pakai baterai supernya. Lalu di sini juga ada ponsel, dan ini ada numpadnya juga di sini. Musik Bluetooth, ada musik USB juga di sini. Lalu di bagian sini juga dia ada radio juga di sini ya. Nah, ini radionya berdasar di sini ada station listnya juga ya. Dari radio yang terscan di sini station listnya. Dan ini ada favoritnya juga. Lalu bagian sini dia ada ruang relaksasi. Nah, ini ruang relaksasinya juga wallpaper juga bisa diganti-ganti seperti ini. Nah, di sini pengaturan timernya juga ada, waktu variabel sampai 60 menit. Lalu di bagian sini dia ada mode camping juga. Ada tema juga. Temanya dia ada 8 jenis tema seperti ini. Ini yang tema pertamanya. Lalu ini yang tema keduanya. Ini yang tema ketiga. Lalu ini yang tema keempatnya, ini yang lagi dipakai seperti ini. Ini yang tema kelimanya. Lalu ini ada yang tema keenamnya di sini seperti ini.
Ini yang tema ke-7. Ini yang tema ke-8-nya di sini. Nah, lalu bagian sini dia ada manajer keamanan. Ada juga galeri juga di sini. Lalu di sini juga ada kiblat. Nah, ini seperti ini ya. Lalu di sini juga dia ada untuk Android Auto dan Apple CarPlay di sini. Nah, lalu untuk pengaturan AC-nya, dia pengaturan AC-nya di sini. Seperti ini ya. Ini pengaturan suhunya dari yang tingkatan paling dingin sampai yang paling hangat. Lalu di bagian sini fan speed-nya dia bisa diatur sampai 8 kecepatan juga di sini. Lalu bagian sini juga dia ada arah semburan angin juga ya. Ada yang arah dari atas dan arah ke bawah. Ada yang front defogger juga. Nah, ini untuk sirkulasi udaranya. Lalu di sini juga dia ada untuk yang front defogger dan rear defoggernya di sini ya. Lalu di bagian sini dia ini ada untuk yang sisa jarak tempuhnya di sini ya. Ini ada tombol untuk yang kamera 360-nya di sini. Lalu di bagian sini dia ada tombol untuk nyalain AC-nya di sini ya. Lalu di sini juga ada front defogger, ada lampu hazardnya juga di sini. Ini tombol untuk parking mode-nya atau di transmisinya nih mode parkir di sini dia tombolnya. Lalu di sini untuk parking brake-nya dia di sini seperti ini. Nah, untuk pengoperasiannya ini dia injek rem dulu seperti ini, digeser seperti ini. Nah, ini dia sudah masuk gigi D. Kalau ingin dikembalikan ke posisi netral dia didorong setengah seperti ini. Maka ini sudah kembali seperti netral. Ini dia bisa terdisplay juga di bagian speedometernya ya, seperti ini. Dan ini dikembalikan ke netral seperti ini ya. Nah, kalau masuk gigi mundur, dia didorong ke depan seperti ini. Dan ini dia bisa terdisplay juga ini arah putaran bannya. Dan ini bisa terdisplay juga untuk sisa jaraknya. Jadi ini ada titik sensornya juga ya seperti ini. Dia bisa terdisplay juga sisa jaraknya itu dalam satuan sentimeter. Nanti kalau jaraknya sudah dekat, dia bakal ada terdengar suaranya juga. Nah, ini dia ada tulisannya di sini. Sisa jaraknya. Ini sisa jaraknya sekarang 115 cm. Dia bisa terdisplay di sini. Dia ada arah putaran bannya juga. Nah, kalau ingin dikembalikan ke netral, dia ditarik setengah seperti ini. Nah, lalu bagian sini dia ada cup holder juga sebanyak 2 buah di sini. Di sini juga dia di konsol boxnya nih. Dia materialnya synthetic leather, soft touch panel, warna abu. Ini konsol boxnya. Lalu di bagian sini dia ada untuk glove boxnya juga. Sun visor. Di sini dia ada vanity mirrornya juga. Ini yang di sisi drivernya. Ada lampu baca, warnanya putih. Dia untuk spionnya dia standar day and night. Seperti ini ya. Untuk airbag dia totalnya ada 6. Ini bagian driver 1, co-driver 1. Lalu bagian sini dia juga ada side airbag juga. Nah, ini di sini dia ada untuk curtain wall airbag juga di sini. Nah, mari kita lihat ke baris keduanya. Lalu ini di baris keduanya seperti ini ya. Ini ada tempat penyimpanan juga. Lalu di bagian sini dia ada untuk kisi-kisi AC-nya juga di sini. Lalu bagian sini dia ada untuk USB port yang Type A modelnya. Ada tempat penyimpanan juga di sini ya. Ada cup holder juga. Lalu bagian sini dia material soft touch panel juga, synthetic leather warna abu. Ini dia aksen warna hitam, door handle dia warna silver. Di sini juga ada hand grip juga di sini ya. Ada lampu baca. Nah, untuk di joknya sini dia juga ada isofix juga di sini. Lalu untuk bagian bagasinya seperti ini, dia modelnya. Dia yang untuk bukanya manual. Ini ada tempat penyimpanannya. Lalu di bagian sini ada tempat penyimpanan juga di bagian kap depan dari sini. Lalu di bagian sini dia juga ada USB portnya juga ya, untuk yang port yang Type A dan Type C di sini.
Ini bagian tempat penyimpanannya. Lalu di bagian sisi kiri sini, sisi kiri belakang sini, ada tempat untuk chargingnya ya. Ini dia chargingnya, dia ada 2 port di sini. Untuk unit Geely-nya iX2 yang tipe Max ini harganya ada di 239 juta. Untuk informasi detailnya atau harga lebih detailnya bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.